Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang video pembelajaran yang berjudul Fisiologi Tubuh Manusia yang menjelas tentang sistem gerak pada manusia. Perkenalkan, nama saya Sabaniah dengan NIM 12110099, kelas 3D PGMI. Adapun rekan saya, yang pertama ada Yuyun Komisa dengan NIM 12110105 dan yang kedua ada Khairunisa dengan NIM 12110119. Baiklah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang sistem gerak pada manusia. Tahukah kamu, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi bagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak manusia. Pengertian rangka. Rangka adalah struktur kesatuan besar dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak sekaligus penopang tubuh. Rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh manusia mempunyai bentuk beraneka ragam yang sesuai dengan kedudukannya dalam tubuh serta fungsinya. Adapun fungsi rangka pada tubuh manusia. Yang pertama, alat gerak pasif, di mana alat gerak pasif disusun oleh tulang. Yang kedua, memberikan bentuk tubuh. Yang ketiga, menahan dan menegakkan tubuh. Keempat, tempat melekatnya otot-otot pada tubuh. Yang kelima, melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang keenam, tempat pembentukan sel darah pada sumsum tulang. Yang ketujuh, tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Ada 3 organ penyusun sistem gerak. Yang pertama, tulang sebagai alat gerak. Alat gerak pasif merupakan alat gerak yang tidak dapat melakukan pergerakannya sendiri. Karena tulang berfungsi sebagai menahan dan menegakkan tubuh dan tempat melekatnya otot pada tubuh. Yang kedua ada sendi. Sendi sebagai penghubung antara tulang. Sendi merupakan bagian tubuh tempat 2 tulang atau lebih bertemu atau bisa juga disebut sebagai penghubung antara tulang. Sendi berperan penting untuk memungkinkan kita semua menggerakkan tulang-tulang dengan mudah. Yang ketiga, otot. Otot sebagai alat gerak aktif, di mana alat gerak aktif tersebut merupakan alat gerak yang dapat melakukan pergerakannya sendiri dan dapat menggerakkan alat gerak pasif seperti tulang. Macam-macam rangka berdasarkan letaknya. Rangka dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, rangka aksial yang terdiri dari 1 tulang tengkorak, 2 tulang belakang, 3 tulang rusuk dan dada. Yang kedua, rangka apendikular yang terdiri dari 1 tulang gelang bahu, 2 tulang gelang panggul, 3 tulang anggota gerak. A. Rangka aksial. 1 tulang tengkorak di bagian atas, 2 yaitu tulang tengkorak bagian kepala dan tulang tengkorak bagian muka atau wajah. Tulang tengkorak bagian kepala atau tulang tempurung. Tulang tengkorak bagian kepala atau kranium mengelilingi dan melindungi otak. Tulang tengkorak bagian kepala terdiri atas 10 buah tulang, yaitu 1 tulang tengkorak belakang, 1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun,
2 tulang pelipis, 2 tulang tapis, 2 tulang baji. Tulang tengkorak bagian muka atau wajah. Tulang-tulang tengkorak bagian muka menyatu dan tidak dapat digerakkan kecuali tulang rahang bawah. Tulang tengkorak bagian muka terdiri atas 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang mata, 2 tulang hidung, 2 tulang langit-langit, 1 pangkal lidah. Selanjutnya, tulang belakang. Fungsi tulang belakang adalah menjangga tulang tengkorak, menyokong tubuh, menjaga kestabilan tubuh, tempat melekatnya tulang-tulang rusuk. Tulang belakang terdiri atas 33 rusuk yang terbagi atas. Yang pertama, 7 ruas tulang leher. Yang kedua, 12 ruas tulang punggung. Yang ketiga, 5 ruas tulang pinggang. Yang keempat, 5 ruas tulang kelangkang yang menyatu. Selanjutnya, 4 ruang tulang ekor yang menyatu. Baiklah, selanjutnya tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu A. Bagian hulu atau disebut dengan tungkai. B. Bagian badan atau disebut bagian tengah. C. Bagian taju pedang atau terbuat dari tulang rawan. Kemudian tulang rusuk terdiri dari 3 jenis tulang, yaitu A. 7 pasang tulang rusuk sejati. B. 3 pasang B. Rangka apendikular. 1. Tulang gelar bahu. Tulang gelar bahu terdiri atas yang pertama 2 tulang belikat, yang kedua 2 tulang selangkah yang melekat pada tulang dada, yang ketiga 2 tulang kemaluan tulang selangkah tulang, kemudian yang kedua tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri atas 3 jenis tulang yang berkaitan erat sehingga membentuk suatu lingkaran yang berlubang. Ketiga tulang tersebut adalah yang pertama 2 tulang pinggul atau tulang usus, yang kedua 2 tulang duduk, yang ketiga 2 tulang kemaluan. 3. Tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak dibedakan atas 2 kelompok, yaitu sepasang tulang anggota gerak bagian atas atau biasa disebut dengan lengan atau tangan, dan sepasang tulang anggota gerak bagian bawah atau biasa disebut dengan kaki atau tungkai. A. Tulang anggota gerak bagian atas atau biasa disebut dengan lengan atau tangan. Fungsi utama tulang anggota gerak bagian atas adalah untuk melakukan berbagai aktivitas. Tulang anggota gerak bagian atas terdiri atas yang pertama 2 tulang lengan atas, yang kedua 2 tulang pengumpil, yang ketiga 2 tulang hasta, yang keempat 16 atau 2 kali 8 ruas pergelangan tangan. Selanjutnya 10 atau 2 kali 5 tulang telapak tangan. Kemudian selanjutnya 28
Kemudian B. Tulang anggota gerak bagian bawah atau biasa yang disebut dengan kaki atau tungkai. Fungsi utama tulang anggota gerak bagian bawah adalah untuk menopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Tulang anggota gerak bagian bawah terdiri atas yang pertama 2 tulang paha, yang kedua 2 tulang tempurung atau lutut, yang ketiga 2 tulang kering, yang keempat 2 tulang betis, yang kelima 14 atau 2 kali 7 tulang pergelangan kaki, selanjutnya 10 atau 2 kali 5 tulang telapak kaki, kemudian 28 atau 2 kali 14 tulang jari kaki. Tulang penyusun rangka. Yang pertama ada bentuk tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4 jenis meliputi. Yang pertama, tulang pipa adalah tulang yang berbentuk seperti pipa dengan kedua ujungnya yang bulat. Yang kedua, tulang pipih yang bentuknya pipih terdiri atas lempengan tulang kompak dan tulang spon. Yang ketiga, tulang pendek yang memiliki bentuk mirip kubus, pendek tak beraturan atau bulat. Yang keempat, tulang tak beraturan. Jenis-jenis tulang. Berdasarkan jenisnya, tulang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tulang rawan. Tulang rawan bersifat lentur, tersusun atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit yang mengekskresikan matriks atau kondrin yang berupa hialin atau kolagen. Yang kedua yaitu tulang keras, tersusun dari jaringan tulang keras yang terdiri dari sel-sel tulang atau osteosit yang membentuk lingkaran. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.